Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadah puasa memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhif. Qala Allah azza wa jal ila saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Maknanya setiap amal baik anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan balasannya adalah 1000 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu milikku dan aku langsung yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa puasa adalah milik Allah. Kenapa puasa disebut secara khusus sebagai milik Allah? Padahal semua kebaikan dan seluruh ibadah pada hakikatnya adalah milik Allah. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan puasa adalah ibadah yang jauh dari niat riya. Ketika seseorang sedang berpuasa, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah dan diri orang yang berpuasa itu sendiri. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang tampak dan bisa dilihat oleh banyak orang. Ibadah puasa tidaklah tampak dan tidak dapat ditampakkan kepada orang lain kecuali dengan ucapan dari pelakunya bahwa ia sedang berpuasa. Tidak bisa dibedakan antara orang yang tidak makan karena diet dengan orang yang tidak makan karena berpuasa. Orang yang berpuasa sangat mudah baginya menyelinap ke dapur untuk makan dan minum misalkan. Lalu keluar dari dapur dan menampakkan diri seakan-akan ia masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak ia lakukan? Karena tujuannya bukan ingin mendapatkan pujian dari sesama hamba. Yang dia harapkan semata-mata hanyalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam hadis di atas bahwa Allah lah yang langsung akan membalas ibadah puasa. Kenapa puasa dikhususkan sebagai ibadah yang dibalas langsung oleh Allah? Padahal hakikatnya Allah lah yang membalas semua kebaikan. Jika kebaikan yang lain disebutkan pelipat gandaan pahalanya menjadi 10 hingga 700, pahala puasa adalah pengecualian. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, hal itu dikarenakan begitu besarnya pahala puasa dan begitu agungnya keutamaannya. Hanya Allah yang tahu seberapa besar pelipat gandaan pahala bagi orang yang berpuasa. Dengan melakukan puasa, seseorang bisa jadi dibebaskan secara total dari siksa api neraka. Pemirsa rahimakumullah, puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan. Puasa Ramadan
termasuk ma'lum minad din bid darurah. Artinya hukum wajibnya puasa Ramadan diketahui oleh semua lapisan, baik ulama maupun orang-orang awam. Karenanya orang yang mengingkari hukum wajibnya puasa Ramadan, maka ia kafir, kecuali orang yang baru masuk Islam atau orang muslim tapi ia tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari para ulama. Sedangkan orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa sebab syar'i atau sebab yang dibenarkan oleh syariat, dan ia meyakini wajibnya puasa Ramadan, maka ia tidak kafir, tapi termasuk pelaku dosa besar atau fasik. Ia diwajibkan mengqadha atau mengganti puasa yang ia tinggalkan. Pemirsa rahimakumullah, sebelum kita melakukan perkara apapun, termasuk puasa Ramadan, pemirsa rahimakumullah, sebelum kita melakukan perkara apapun, termasuk puasa Ramadan, maka kita diwajibkan untuk mengetahui ilmunya. Wajib bagi kita untuk mengaji dan mempelajari syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari menyebutkan salah satu bab dengan judul Babul Ilmi Qablal Qawli wal Amal. Hal ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu terkait dengan apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita perbuat. Menjelang Ramadan, marilah kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa dan berbagai ibadah yang akan kita lakukan selama Ramadan. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang disebutkan dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Maknanya, betapa banyak orang yang menghidupkan malam dengan ibadah, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya kecuali begadang atau tidak tidur di malam hari. Dan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Pemirsa rahimakumullah, seseorang yang melakukan puasa lalu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga, bisa jadi karena akidahnya tidak benar, niatnya tidak benar, dan tata caranya tidak benar. Akidah yang benar, niat yang benar, dan tata cara melakukan puasa dengan benar, ketiganya tidak dapat diketahui kecuali dengan belajar dan mengaji ilmu agama. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.